salam dan bahagia. Perkenalkan, saya adalah Komang Budiarte, saat ini bertugas di SD Negeri Manikliu. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan video praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan kelas digital. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah hendaknya berorientasi pada aset yang dimiliki sekolah. Pembelajaran di sekolah kami masih terpaku pada satu konten, satu proses, dan satu produk. Selain itu, pemanfaatan aset di sekolah kami juga kurang maksimal. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, itu pasti akan bisa menunjang pembelajaran. Contohnya, sekolah kami memiliki 15 Chromebook yang bisa digunakan sebagai media dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih disukai oleh siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kodrat siswa, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan bakat, minat, dan gaya belajar siswa, sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan perkembangan teknologi. Pembelajaran diferensiasi akan lebih menarik diterapkan menggunakan teknologi. Untuk itu, saya menggunakan kelas digital sebagai sarana dalam pembelajaran diferensiasi. Namun, ada banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya adalah siswa belum terbiasa menggunakan Chromebook dalam pembelajaran. Namun, terlihat beberapa siswa sudah menguasai Chromebook. Untuk itu, saya menggunakan metode tutor sebaya untuk mempercepat proses pengenalan Chromebook. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama kita lakukan adalah melakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dirancang untuk mengetahui informasi tentang kemampuan awal siswa dan gaya belajar siswa. Hasil asesmen diagnostik digunakan untuk menyusun diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dimulai dari pada tahap ini siswa dikenalkan pada masalah yang nantinya akan mereka pecahkan bersama anggota kelompoknya melalui diskusi. Siswa dengan gaya belajar visual akan membaca konten yang disajikan, sedangkan siswa dengan gaya belajar audio visual akan lebih memilih menonton video pembelajaran yang ada pada modul digital. Setelah mengorganisasikan siswa untuk belajar, lewat membaca, berdiskusi dengan temannya, menonton video, selanjutnya siswa akan melaksanakan permainan mencari harta karun. Kegiatan mencari harta karun dimulai dari saya membagikan kertas kepada masing-masing ketua kelompok. Kemudian memberikan instruksi kepada masing-masing kelompok bahwa di dalam kertas tersebut berisikan kata kunci yang merupakan lokasi ditempatkannya amplop-amplop yang berisi gambar-gambar patung yang nantinya mereka akan klasifikasikan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan ini merupakan kegiatan kinestetik di mana siswa SD masih senang sekali untuk bermain. Dalam video terlihat betapa siswa sangat bahagia, terlihat lepas tanpa beban. Masing-masing siswa aktif dan berkolaborasi dalam mencari pengetahuan baru, saling membantu, dan memanfaatkan aset berupa Chromebook sebagai media mencari informasi. Hal tersebut sejalan dengan konsep kodrat zaman dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Setelah siswa menempelkan gambar patung pada tempatnya, kemudian siswa berkeliling. Pada tahap ini, siswa menganalisis dan mengaitkan pemahamannya tentang patung, sehingga siswa mampu memberikan komentar dan tanggapan atas pekerjaannya ataupun pekerjaan temannya.
Selanjutnya, siswa akan mengungkapkan kembali pemahamannya tentang patung melalui berbagai cara yang mereka sepakati bersama dengan anggota kelompoknya. Pada diferensiasi produk, siswa akan memilih apa yang akan mereka kerjakan. Ada yang membuat video, ada juga yang membuat buku digital, dan ada yang membuat gambar berseri atau komik. Berikut ini adalah contoh produk dari kelompok 2. Kelompok 2 pada kesempatan ini membuat komik tentang patung. Mereka membuatnya di aplikasi Canva. Untuk kelompok 3, mereka membuatnya di Canva juga, tetapi pada kelompok ini mereka sepakat untuk membuat buku digital tentang patung. Untuk kelompok 4, mereka menyajikan pemahamannya tentang patung menggunakan video dan menguploadnya di YouTube. Kelompok 1 juga sama dengan kelompok 4. Mereka menyajikan pemahamannya melalui video dan mengunggahnya di YouTube. Saya menggunakan kuisis untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah melaksanakan pembelajaran. Kemudian, semua siswa mengirimkan perasaan mereka berupa emotikon. Perasaan saat mereka belajar hari ini. Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Jamboard. Setelah itu, pembelajaran pun ditutup dengan salam dan doa. Perkenalkan, nama saya Anibutu Melisa Trawardani. Bapak merupakan guru terbaik yang pernah mengajar kami. Bapak memiliki cara yang berbeda saat mengajar di kelas. Pembelajaran diferensiasi yang dilakukan sangat menarik. Siswa terlihat aktif dan kreatif dalam membuat tugasnya. Saya sebagai kepala sekolah sangat terbantu dengan adanya kelas digital dan sangat mendukung kegiatan pembelajaran secara efisien, efektif, sehingga ruang dan waktu semakin lebar. Pembelajaran diferensiasi yang dilakukan memberikan dampak cukup baik. Terlihat seluruh siswa aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Tidak ada siswa yang terkendala kemampuannya, dikarenakan pembelajaran diferensiasi itu dilakukan sesuai dengan bakat dan minat dan sesuai dengan kemampuannya. Gaya belajarnya tentunya. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi adalah betapa pentingnya kita mengetahui kebutuhan siswa, sehingga strategi yang digunakan tepat sasaran. Penggunaan Chromebook juga memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam meningkatkan minat siswa. Kedepannya, saya akan merancang pembelajaran yang sama di setiap pertemuan dengan konten yang lebih beragam. Demikian video praktik baik yang saya buat kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.